Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Eh, Boleh minta waktunya sebentar, Bu, untuk melakukan Boleh, wawancara. boleh. Saya Nurul Fatwa dari Universitas Negeri Padang, Prodi PGSD. Saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu untuk memenuhi tugas saya, yaitu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelumnya dengan Ibu siapa, Bu? Ya, perkenalkan nama Ibu Elisa Faradila. Ibu ngajar di SMA 1 Kecamatan Bulongome. Sudah boleh dimulai, Bu? Boleh. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu mengajar di SMA N1 Kecamatan Gunung Ameh? Mengajar lebih kurang 6 tahun, dimulai dari Juli 2018 sampai sekarang 2024, lebih kurang 6 tahun. Sudah lumayan lama ya, Bu? Ya, sudah lumayan lah, udah 6 tahun gitu, Pak. Iya. Yang kedua, sebelum mengajar, bagaimana persiapan Ibu sebelum mengajar? Sebelum mengajar, persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama tuh berhubungan dengan administrasi pembelajaran, terdiri dari perangkat ajar. Kalau di kurikulum Merdeka itu sudah ada yang namanya modul ajar. Modul ajar itu kan sama dengan RPP di 2013, kurikulum 2013. Jadi yang perlu dipersiapkan itu perangkat ajarnya, kemudian berisi tentang media yang akan kita ajarkan dan metode yang akan dilaksanakan sesuai dengan materinya. Gitu ya, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengajar dan mendidik siswa, dan metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Ya, kalau kita mengajar disesuaikan dengan materi. Pertama kan materi itu disesuaikan dengan metode apa yang cocok untuk materi. Biasanya yang Ibu lakukan itu metode diskusi, itu membagi siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian yang memiliki tingkat pemahaman atau gaya belajar yang berbeda. Nanti mereka dikelompokkan, kita melaksanakan diskusi, kemudian diiringi dengan tanya jawab dan metode ceramah juga. Gitu ya, Bu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran? Ya, kalau mengembangkan kreativitas siswa sesuai dengan zamannya, mereka kan sudah bisa menggunakan IT. Nah, jadi biasanya kalau dalam metode pembelajaran yang untuk mengembangkan kreativitas sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu lakukan di sosiologi, biasanya membuat sebuah Canva. Mereka membuat di materi itu di Canva, kemudian mereka mengembangkan bagaimana cara kreativitas siswa di situ. Nah, membuat materi disalinkan ke Canva, kemudian mereka memposting ke IG. Dan setelah diposting ke IG itu di tag nama gurunya siapa, nanti di penilaiannya siswa itu dinilai berdasarkan yang Canva yang ditampilkan itu apakah menarik atau tidak, sesuai dengan materi juga. Nanti bisa kita berkomentar di kolom IG, kolom komentar, dimana siapa saja bisa memberikan masukan tentang materi yang telah mereka buat di Canva. Biasanya menggunakan itu. Kemudian ada lagi membuat video juga sama. Membuat video itu juga diposting ke IG, nanti di tag juga kayak gitu. Jadi Ibu menggunakan media pembelajaran Canva ya, Bu? Media pembelajaran Canva, kemudian mereka posting. Jangan lupa tuh diposting nama-nama kelompok mereka gitu. Gitu. Selanjutnya, Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang malas dalam belajar, atau misalnya ada yang sering bolos gitu? Ya, kalau mengatasi siswa yang malas atau yang bolos itu kan ada di absen, itu kan ada udah berapa kali mereka itu bolos
Kalau ada 3 kali berarti itu ada pemanggilan. Dipanggil dulu individunya, apa yang menyebabkan mereka itu bolos, kemudian ditanya dulu penyebabnya apa. Kemudian kalau bolos itu melebihi dari yang sudah disepakati, itu ada pemanggilan orang tua, itu kan sesuai dengan aturannya juga dulu kita, atau disuruh ke wali kelasnya dulu. Nanti ditanya ke wali kelasnya cara mengatasinya seperti itu yang malas. Kalau saya sendiri itu biasanya kalau siswa itu malas dulu ditanya kenapa dia nggak datang gitu. Nanti kalau udah lewat dari 3 kali, atau kan sebelumnya kan ada kontrak belajar. Nah, berarti kontrak belajar itu dalam 1 semester itu yang boleh izin apa atau bolos itu kan ada dikasih jatah 4 kali gitu. Kalau sudah melebihi itu nanti ada pengurangan nilai. Tetapi kan pengurangan nilai itu kan nggak terlalu efektif juga gitu. Nanti ada mereka yang ketinggalan juga pembelajarannya, maka disuruh aja siswa itu untuk mengejar sendiri mana yang kurang catatannya atau latihannya gitu. Kan setiap siswa tuh mempunyai gaya belajar yang beragam ya Bu. Bagaimana cara Ibu dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Kalau gaya belajar itu sebelum siswa masuk kelas itu kan ada yang namanya tes diagnostik, itu yang biasanya dilakukan oleh guru BK. Tes diagnostik itu untuk menentukan bagaimana cara belajar. Kan ada yang namanya kinestetik, itu ada pembelajarannya yang visual dan audio visual, ada yang audio gitu. Nah jadi biasanya kalau siswa itu cara belajarnya kita lihat aja bagaimana beberapa siswa itu ada yang video ya, untuk menampilkan video berarti visual dia, berarti kita menampilkan sebuah PowerPoint. Kemudian yang audio visual itu dengan menggunakan video misalnya. Kalau yang kinestetik itu ini yang agak susah, karena kinestetik ini dia tuh dari satu meja bisa pindah ke meja yang lain. Nah, jadi yang kinestetik itu biasanya dalam membuat berkelompok, membuat gambar atau membuat di pembelajaran dengan karton gitu. Nah, jadi mereka tuh kan bisa bebas untuk menggambar gitu kalau yang kinestetik. Nah, jadi biasanya umumnya setelah melakukan tes diagnostik itu anak-anak kebanyakan yang audiovisual, mereka tuh melihat dan mendengar gitu. Jadi biasanya yang efektif itu dengan menampilkan sebuah video gitu. Gitu ya. Selanjutnya Bu, apa strategi yang Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang mengalami kejenuhan dalam belajar? Siswa itu yang pasti mengalami kejenuhan, apalagi dengan metode pembelajaran yang monoton. Kemudian ditambah lagi dengan pembelajaran yang sifatnya itu hafalan. Nah, jadi untuk mengatasi segala kejenuhan siswa itu ada yang namanya ice breaking. Nah, kita melakukan ice breaking itu di sela-sela siswa itu udah jenuh. Ice breaking itu kan banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melatih konsentrasi mereka. Nah, salah satunya itu ice breaking. Kemudian memberikan waktu rehat. Kalau ibu biasanya memberikan waktu rehat karena itu 5 menit. 5 menit itu mereka bebas mau jalan dulu, mau berdiri dulu, atau mau cerita, bebas dulu 5 menit. Nah, jadi kalau setelah 5 menit itu kita langsung belajar. Mulai pembelajaran. Jadi untuk mengatasi kejenuhan itu ada 2, ice breaking sama memberikan waktu untuk rehat dulu selama 5 menit. Apalagi 3 jam pelajaran. 3 JP itu kan 3 kali 4, 5, itu 1 jam lebih gitu. Begitu ya Bu. Yang terakhir Bu, selama Ibu mengajar, apa saja tantangan yang Ibu hadapi, lalu bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut? Tantangan waktu mengajar itu kan banyak. Yang pertama, ketika kita ngasihkan materi, anak-anak itu kan ada yang daya tangkapnya itu tinggi, rendah, dan ada yang
lambat gitu. Jadi tantangan yang pertama ketika ada siswa yang apa namanya nih yang daya tangkapnya itu lemah, itu yang pertama memberikan perlakuan khusus. Nanti yang agak lemah itu dipanggil ke depan dan ditanyakan bagian mana yang kurang paham. Nah itu strateginya, bagian mana yang kurang paham, kemudian memberikan perlakuan khusus. Kemudian tantangan yang kedua, dalam pembelajaran itu kan mereka jenuh, mereka tuh selalu yang namanya izin gitu, ada izin, sering permisi, sering gitu. permisi gitu, nanti dibilang ke WC kemudian ke kantin gitu. Nah jadi waktu mereka izin tuh ada kartu, nah ada yang kartu yang harus mereka bawa, kartu untuk keluar. Nah, gitu. Jadi waktu kartu itu paling lambatnya mereka pegang tuh 7 menit untuk permisi. Nah jadi agar mereka nggak sering keluar masuk itu, atau yang permisinya 2 kali atau 3 kali, nah, makanya ada kartu gitu. Jadi untuk mengatasi siswa yang sering permisi itu hanya boleh 1 orang siswa yang permisi dengan kartu berganti-gantian gitu. Jadi 1 kartu ya 1 kartu yang boleh permisi. Itu kan tantangannya. Kemudian tantangan dari segi sarana, misalnya dengan buku, itu juga tantangan. Buku itu kan nggak semua buku itu memuat materi. Jadi tantangannya itu kan harus gurunya yang lebih mencarikan materi. Nah tapi mengatasi tantangan tersebut bisa dengan mengizinkan siswa untuk menggunakan HP atau handphone. Nah jadi waktu kita memberikan semua materi, mereka boleh searching di internet. Itu tantangan yang sering dihadapi. Sekian pertanyaannya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya, dan terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Baik Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.